Swastiastu. Perkenalkan, saya Igusti Agung Eka Suryantari, guru dari SMA Negeri 1 Kuta Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Pendidikan Bangun Nusantara. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melakukan uji praktek kinerja. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, ini untuk kartu peserta ujian. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Swastiastu. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Karena kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih Dimas. Silakan duduk yang lain. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya? Masih. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita absen dulu ya. Silahkan disiapkan dulu perangkatnya. Bisa di-scan dulu barcode-nya. Oke, Ibu cek dari sini. Oke, nihil ya hari ini ya. Nah, untuk materi pembelajarannya hari ini sudah Ibu kirim kemarin di grup PA. Sudah dibuka? Sudah. Kalau sudah, hari ini kita belajar apa? SPLTV. Apa itu SPLTV? Sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, sama dengan materi yang kemarin. Kita masih belajar sistem persamaan linear tiga variabel. Tapi yang hari ini kita bahas yang mananya? Cara menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, di situ ada 3 cara, ya kan? Apa aja? Eliminasi. Ya, eliminasi, substitusi, dan campuran. Oke, sebenarnya materi ini sudah pernah kalian pelajari di SMP kan? Nah, masih ingat? Kalau di SMP mungkin makanya eliminasi. Masih terbayang? Masih ingat? Masih. Kalau masih, kita coba dulu ya. Silahkan join Kahoot-nya. Nah, ini untuk pinnya. Terlihat dari belakang? 981956. Pakai nickname aja ya, bebas namanya. Ada yang bermasalah di perangkatnya? Ada yang nggak bisa join? Oke, yang nggak bisa join, yang belum bisa join, berarti hari ini cuma menyimak aja dulu ya. Oke, Ibu mulai? Boleh? Sudah siap? Oke. Soal pertama. Manakah yang bukan termasuk cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel? Oke, berarti yang bukan yang mana ya? Antropologi. Oke, untuk soal berikutnya. Nah, ini sebelum Ibu tampilkan soal berikutnya, predikat pertama itu Maria ya, disusul Dimas, kemudian Langgeng dan yang lain. Soal berikutnya, nilai X dan Y yang memenuhi persamaan.
Iya, 12 orang. Lumayan, lebih bagus daripada yang tadi. Ya, siapa predikat pertama sekarang? Bayu. Disusul Ananta Hitankara. Hedi masih di nomor 3. Oke. Ini soal terakhir ya. Ayo yang lain, lebih semangat. Siap-siap. Nah, cuma 4 orang lagi. Berarti nanti harus lebih banyak latihan ya di sini ya. Kita lihat predikatnya sekarang. Juara 3, Hedi. Juara 2-nya ada Ananta Hitankara. Juara 1-nya, ayo siapa? Bayu. Oke, tepuk tangan untuk yang 3 pemenang hari ini. Untuk yang lain, di kuis-kuis atau game-game berikutnya agar lebih semangat ya, biar bisa masuk ke podium juga. Nah, sebelum kita memulai untuk membahas sistem persamaan linear 3 variabel, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu minta tolong untuk Wulan, tolong dibaca tujuan kita pembelajaran hari ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama itu ada menganalisis penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Lalu yang kedua yaitu menganalisis penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Lalu selanjutnya ada menganalisis metode substitusi dan eliminasi untuk penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang terakhir yaitu memecahkan solusi permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel secara aljabar. Oke, itu ya tujuan kita pembelajaran hari ini itu adalah untuk menganalisis cara menyelesaikan dengan cara eliminasi, substitusi, campuran yang nanti akan kita terapkan di permasalahan kontekstual ya. Nah, untuk manfaatnya di sini Ibu ambil dalam bidang pertanian. Jadi di sini ini salah satu contohnya saja ya manfaatnya. Jadi di sini kalau misalkan petani itu perlu yang namanya membuat racikan untuk pupuk. Jadi racikan pupuk itu terdiri dari 2 sampai 3 dan atau mungkin bahkan lebih komponennya. Jadi itu dia menggunakan proporsi yang nanti akan dihitung dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya, tadi Ibu sudah sambung, sistem persamaan linear 3 variabel ini diselesaikan dengan 3 cara, yaitu cara substitusi, cara eliminasi, dan cara campuran. Eliminasi itu artinya kita akan menyamakan salah satu pokok yang akan mau kita hilangkan. Misalkan kalian mau menghilangkan X-nya, berarti kita akan menyamakan koefisien dari X yang persamaan yang akan kalian eliminasi. Seperti itu. Sedangkan cara substitusi, di bagian substitusi ini kalian akan memilih persamaan mana yang bentuknya paling sederhana, yang akan dibuat atau dibentuk ke persamaan baru. Sedangkan untuk cara campuran, nah campuran di sini ini paling sering yang udah kalian terapkan ya dari SMP. Artinya kalian boleh eliminasi dulu, setelah ketemu nilai X-nya, ketemu nilai Y-nya, kemudian kalian substitusi sehingga ketemu ketiga itemnya. Paham ya? Paham? Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk diskusi kelompoknya ya. Kita pindah dulu, kita bentuk kelompok diskusi dulu ya. Untuk kelompok diskusi, masih ingat kan? Oke, silahkan cari teman-temannya. Sudah nyaman? Sudah. Oke, salah satu ketua kelompoknya, silahkan di-scan dulu barcode-nya biar bisa ditampilkan. Nanti disimak bareng-bareng dengan kelompoknya. Sudah? Oke, silahkan dibuka LKPD-nya.
Nah, nanti tampilannya seperti ini. Sudah? Masih sama dengan permasalahan yang kemarin. Ibu bahas tentang tiket pertunjukan. Jadi di sini Ibu minta kalian mengerjakan, mendiskusikan dengan kelompoknya dengan menggunakan 3 cara yang kita bahas tadi. Substitusi, eliminasi, dan campuran. Ya. Nanti kalian silahkan dituliskan di kertas hasil diskusinya, kemudian nanti dikirim ke Google Classroom-nya. Ya. Oke, silahkan diskusi. Gimana? Ada masalah? Belum menemukan. Oke, lanjut ya. Kelompok 3 gimana? Bisa? Permisi. Tarik dikit. Gimana? Bisa? Oke. Yang ini ada bisa nih? Udah? Oke. Jangan sampai salah ya. Ya, karena ini beda, ini dipluskan. Kalau ininya sama, ini diminkan. Gimana, bisa? Kamu dapat polinum ini juga? Udah. Yang mana? Yang mana yang nggak bisa? Bisa kan membedakan yang ini ke sini? Terus yang bagian ini sama yang bagian ini, ya? Oke, jangan sampai kebalik tar tuh, ya? Hati-hati, ini sama loh, angka 2 dan setmu tuh sama loh. Tandain dia setnya, ada garis tengahnya aja, gitu kan lebih jelas. Yang atas ngilangin apa? Yang pertama ini. Yang ini ngilangin apa? X, tapi persamaan 4. Terus yang ini ngilangin apa? X juga. Kan terus kemudian eliminasi ini sama ini. Ya. Iya. Oke, ngilangin apa? Mau ngilangin setnya. Setnya. Oke. Salah. Enggak, udah benar. Oke, sudah? Oke, silahkan difoto, dikirim hasilnya ke GC ya. Ibu cek dari sini. Oke, sudah. Untuk 5 kelompoknya sudah masuk semuanya. Oke, untuk yang pertama dengan cara eliminasi, coba kelompoknya Dimas. Siapa yang mau presentasi? Oke, Tiara. Silakan Tiara.
Oke, silahkan. Baik teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan cara eliminasi. Yang pertama, seperti yang kita tahu di permasalahan itu ada soal, yaitu persamaan pertama itu dengan nilai itu 2x ditambah y, habis itu ditambah 2z, habis itu sama dengan 3.200.000. Habis itu persamaan duanya yaitu adalah x ditambah 2y sama dengan 1.400.000, dan persamaan ketiganya itu adalah 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 2.900.000. Kemudian kita eliminasi dulu persamaan pertama dan persamaan dua, di mana saya mengambil persamaan pertama dan persamaan dua untuk menghilangkan variabel x-nya. Kemudian kita masukkan, itu kita bisa simpulkan sebagai persamaan 7. Setelah itu kita masukkan eliminasi persamaan 6 dan 7 untuk menghilangkan variabel z-nya. Setelah itu kita masukkan, kita akan kalikan karena kita mencari variabel z-nya supaya sama nilainya. Setelah itu kita masukkan dan mendapatkan hasil x sama dengan 1 juta. Setelah itu adalah hasilnya. Itu. Habis itu dapat disimpulkan bahwa variabel x-nya kita mendapatkan adalah 1 juta. Habis itu y-nya, variabel y-nya itu adalah hasilnya itu 200.000 dan variabel z-nya itu adalah 500.000. Itu. Jadi lukisan yang paling mahal itu adalah bisa dibilang lukisan tradisional Bali. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang metode eliminasi. Selebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Tiara. Ada pertanyaan dulu? Untuk cara eliminasi? Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa Ibu cek lagi. Kita coba ke yang Wulan. Oke, Wulan, bisa dibantu? Bisa. Untuk cara substitusinya ya. Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Tiara mengenai metode eliminasi, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai metode substitusi. Jadi kita sudah membaca beberapa permasalahan yang sudah ada di LKPD tersebut mengenai pembelian lukisan. Nah, jadi dapat disimpulkan tadi kita dapat tuliskan persamaannya, di mana persamaan satu itu adalah 2x ditambah y ditambah 2z sama dengan 3.200.000. Lalu persamaan yang kedua kita dapatkan x ditambah 2y sama dengan 1.400.000. Lalu yang ketiga itu adalah 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 2 juta. Nah, itu adalah permasalahan model matematika dari permasalahan yang sudah kita baca. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menggunakan metode substitusi. Di mana yang pertama kita harus menjadikan persamaan 2 itu sebagai dalam bentuk fungsi x. Kenapa fungsi x? Karena di sana adalah bentuk yang paling sederhana. Persamaan 2. Persamaan 2 ini adalah bentuk yang paling sederhana, jadi kita gunakan persamaan kedua. Nah, di sini kita bisa masukkan saja x ditambah 2y sama dengan 1.400.000. Nah, lalu selanjutnya kita untuk mencari nilai x-nya kita bisa turunkan x sama dengan 1.400.000 dikurang. Kenapa kurang? Karena 2y-nya pindah ke kanan, jadinya negatif. Karena berawal dari plus pindah ke kanan jadi negatif. Negatif 2y. Nah, kita sudah memperoleh persamaan baru di mana kita tulis persamaan tersebut adalah persamaan 4. Nah, ini 2y min 4y, kan ada 2 variabel y di sini, jadi kita bisa kelompokkan. Min 4y ditambah 2y itu adalah min 2y, lalu ditambah z sama dengan 2.800.000-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya ini kan positif, jadi kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya dia negatif. 2.900.000 dikurang dengan 2.800.000 adalah 100.000. Nah, jadi berdasarkan metode substitusi ini dapat diperoleh juga nilai z, x dan nilai y-nya, di mana nilai z yaitu 500.000, nilai y yaitu 200.000 dan nilai x adalah 1 juta.
Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metode substitusi dari permasalahan yang sudah kita baca. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Ulan. Sebelum Ulan duduk, ada pertanyaan mungkin yang belum jelas? Ya, Dava? Pertanyaan sebelumnya mengenai penjelasan ulang, mengapa yang disederhanakan jadi fungsi x itu adalah persamaan 2? Oke, saya izin menjawab. Terima kasih Oke. atas pertanyaannya sebelumnya. Tadi pertanyaannya adalah mengapa yang disederhanakan adalah untuk mencari fungsi x. Kenapa yang disederhanakan adalah persamaan 2 seperti itu. Ya, betul. Baik, karena seperti yang kita ketahui di sini persamaan 2 itu adalah x ditambah 2y sama dengan 1.400.000. Dapat kita lihat bahwa persamaan 2 ini memiliki bentuk yang paling sederhana dan bentuk yang memiliki satu koefisien saja, yaitu x. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang lain, untuk menghilangkan fungsi x-nya, untuk persamaan 1 kita lihat koefisien dari x itu adalah 2, sedangkan pada persamaan 3 koefisien x itu ada 2, koefisien x itu 2, dan di persamaan 2 kita lihat bahwa koefisien x itu adalah 1. Jadi untuk mempermudah, karena memang untuk mencari fungsi x ini kita memerlukan bentuk yang paling sederhana, jadi saya menggunakan persamaan 2 untuk masuk ke dalam fungsi x seperti itu. Dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Oke, gimana Dava? Sudah ya? Yang lain gimana? Ada lagi? Ya, Vena? Gimana Vena? Dari penjelasan ulang saya kurang ngerti, jadi mengapa fungsi x disub ke persamaan 3? Apakah bisa disub ke persamaan 1? Oke, kenapa dia setelah ketemu fungsi x disubnya ke persamaan 3, nggak sub ke persamaan 1? Kelompok 3 ada nyoba ngesub ke persamaan 1? Belum, Ibu. Belum. Ada yang sudah coba sub ke persamaan 1? Oke. Kelompoknya Dimas. Oke, boleh. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Beri tepuk tangan dulu ya untuk Ulan. Coba Dimas, boleh difoto dulu, dikirim di GC ya. Sudah. Yang ini Dimas? Oke, silakan Dimas. Oke. Nah, jadi kenapa kita tidak substitusikan ke persamaan 1? Karena jika kita olah hasilnya akan mendapatkan hasil pecahan dan lebih mudah jika diubah ke persamaan ketiga. Bisa dijelaskan dari awal dulu prosesnya? Yang ini kan persamaan ke pertama, persamaan ke Ya, pertama. ya. X-nya udah didapatin tadi 1.400.000, kemudian 1.400.000 min 2Y ditambah 2Y dan ditambah 2Z sama dengan 3.200.000. Di sini kita kali pelangi akan mendapatkan hasil 2.800.000 dikurang 4Y ditambah Y dan ditambah 2Z sama dengan 3.200.000. Y sama Y kita kurangi, akan mendapatkan hasil min 3Y plus 2Z. 2.800.000-nya kita bawa ke kanan menjadi minus dan mendapatkan hasil 2Z sama dengan 400.000 ditambah 3Y. Min 3Y ini kita bawa ke kanan jadi plus. Kemudian Z sama dengan 400.000 ditambah 3Y. Karena duanya ini berada di kiri dikali sebelumnya, yang kemudian diubah ke kanan menjadi bagi. Seperti itu, Vena. Gimana? Boleh kita gunakan dia ke sub ke persamaan 1. Cuman menurut Dimas itu hasilnya dia dalam bentuk pecahan. Jadi agak sulit nanti untuk diolah seperti itu. Ya. Yang lain gimana? Pas ya? Pas. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Dimas ya. Nah, satu cara terakhir di kelompoknya Raditya Nayaka. Siapa yang maju? Raditya Giesa. Ini yang cara campuran ya. Cukup terlihat sampai belakang? Bu, isi perkenalan. Enggak usah. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara eliminasi dan substitusi atau campuran. Di sini cara campuran yang sudah saya ketahui itu ada persamaan 1, 2, dan 3. Untuk persamaan 1, 2x tambah y tambah 2z sama dengan 3.200.
3.200.000. Persamaan 2 X tambah 2Y sama dengan 1.400.000. Persamaan 3 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2.900.000. Untuk langkah selanjutnya eliminasi persamaan 1 dan 3. Dan setelah itu kita kedua bilangan ini kita kurang. Nah, kenapa dikurang? Karena kedua bilangan ini nilainya sama-sama plus. Jika sama-sama plus atau sama kurang itu dikurang. Dan setelah itu karena ini bilangan dan variabelnya sama, kita coret atau hilangkan dan mendapatkan hasil ini kita turunkan menjadi min 2x dan ini menjadi min 3y dan ini menjadi min 2.600.000. Dan bilangan ini saya sebut menjadi persamaan A. Dan untuk selanjutnya mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan A. Untuk langkah pertama kita tulis persamaan 2 dan di bawahnya persamaan A. Sama yang seperti tadi, untuk mengeliminasi kita harus menyamakan bilangannya terlebih dahulu dengan cara dikali. Untuk yang di atas kita kalikan 2 dan mendapatkan hasil 2x tambah 4y sama dengan 2.800.000. Dan yang di bawah kita kali 1 dan mendapatkan hasil min 2x min 3y sama dengan min 2.600.000. Dan setelah itu kita tambah. Kenapa ditambah? Karena nilai bilangan yang di atas dan di bawah ini berbeda, yaitu plus dan min. Karena berbeda jadi kita tambah menjadi untuk yang di sini kita turunkan menjadi 1y atau bisa kalian tulis y saja, dan di bawahnya kita turunkan menjadi 200.000. Karena nilai y sudah kita dapatkan yaitu 200, kita tulis menjadi x tambah 2 juta kali 200.000 sama dengan 1.400.000, dan hasilnya itu x tambah 400.000 sama dengan 1.400.000. Untuk mencari y kita pindahkan bila 400.000-nya kita pindahkan ke kanan karena dia dipindahkan menjadi min, yaitu x sama dengan 1.400.000 dikurang 400.000 dan mendapatkan hasil x sama dengan 1 juta. Kanan dan menjadi 1 juta dibagi 2 dan hasilnya z sama dengan 500.000. Oke. Sekian presentasinya dari kelompoknya Raditya Giesa. Ada pertanyaan? Bisa? Bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk Raditya Giesa. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah berdiskusi. Ada masalah? Enggak? Bisa? Oke, kalau bisa kita ke posisi awal dulu. Silahkan kembali ke mejanya masing-masing, tempat duduknya masing-masing. Nah, bagaimana? Sudah nyaman? Oke. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Berarti sudah jelas kan bagian-bagian dari cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabelnya sudah? Terus kalau misalkan sudah, kita bisa simpulkan hari ini? Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel itu bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, cara substitusi, cara eliminasi, dan cara campuran. Sudah jelas per masing-masing caranya? Sudah. Yakin tidak ada masalah? Yakin. Kalau sudah yakin, Ibu akan tes apakah benar-benar sudah bisa semuanya. Silahkan siapkan 1 lembar kertas untuk mengukur apakah hari ini pembelajaran kita berhasil. Oke, ini untuk barcode-nya. Silakan boleh di-scan dulu. Dikerjakan sendiri-sendiri ya.
Jangan toleh-toleh, kerja sendiri. Yang perlu minum, silahkan minum dulu. Oke, sudah? Silahkan difoto. Yang sudah selesai langsung difoto, kirim ke Google Classroom-nya. Pastikan identitasnya sudah benar, nama, nomor kelas, nomor absen. Gimana, udah semua? Sudah, oke. Nah, nanti hasilnya Ibu akan langsung kirimkan di Google Classroom. Jadi buka-buka Google Classroom-nya ya. Nah, untuk nilai, kalau hasilnya dari 80 ke atas sampai 100, itu nanti silahkan buka di bagian pengayaan. Ya, kerjakan soal-soal di bagian pengayaan, kemudian kalian kirimkan lagi. Nah, untuk yang mendapat nilai di bawah KKM atau di bawah 80, silahkan buka di bagian remedialnya, silahkan dikerjakan soal remedialnya, kemudian diunggah lagi di GC kalian. Sudah? Nah, bagi yang sudah selesai mengerjakan soal remedial, kalau mau buka yang bagian pengayaannya, boleh. Tadi udah diskusi, sudah kerja kelompok, presentasi, jawab tes, sudah. Capek? Perlu ice breaking dulu? Perlu. Oke. Fokus sama yang Ibu katakan, bukan yang Ibu gerakkan. Ready? Mata. Telinga? Mata? Mulut? Telinga? Mata. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Wih, ternyata fokusnya hari ini masih tinggi. Menurut kalian, pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang paling susah? Substitusi. Oke, berarti nanti harus lebih sering latihan yang bagian substitusinya. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan bahas sistem persamaan kuadrat. Nah, sistem persamaan kuadrat yang kita bahas nanti itu masih yang 2 variabel. Jadi nanti akan ada pemfaktoran, ada kuadrat sempurna, ada rumus ABC. Nanti boleh dipelajari di rumah, biar nanti saat kita tatap muka lagi, itu kalian sudah siap. Sudah, oke. Karena tadi pembelajarannya dibuka dengan doa, maka hari ini juga diakhiri dengan doa. Siapa yang bertugas hari ini? Doa penutup? Okan? Sini Okan? Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya mohon berdiri dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Okan. Silakan duduk. Pada asana. Prama Santi. Oke, terima kasih ya.